Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi sholli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Halo teman-teman, sahabat fitness mania dimanapun berada, jumpa lagi dengan saya Ervan di channel Master Ervan. Hari ini hari Kamis bertepatan dengan hari libur nasional ya teman-teman ya, dimana kita umat Islam memperingati hari Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita selalu mendapat syafaat dan diakui sebagai umatnya nanti kala, amin ya rabbal alamin teman-teman. Nah, sore ini mungkin teman-teman sedang menikmati liburan ya. Hari Kamis, Jumat juga insya Allah besok juga cuti Imlek. Cuti Imlek, hari Sabtunya libur tahun baru Imlek ya teman-teman ya, kalau tidak keliru ya. Pastinya liburan cukup panjang ini teman-teman ya. Mudah-mudahan liburannya teman-teman diisi dengan kegiatan hal-hal yang positif yang bisa membawa kebermanfaatan bagi teman-teman, keluarga dan juga saudara-saudara semua ya, amin ya rabbal alamin. Nah teman-teman, saya sambil nyuci, saya baru pulang dari rumah mertua. Hari ini hari libur, jadi juga libur gym, libur latihan. Kemarin saya leg, masih terasa sakit legnya, hasil latihan legnya lah kaki ya, bagian lowernya masih terasa nih. Nah kali ini teman-teman izinkanlah saya akan spill isi tas saya terkait dengan safety gym. Kenapa saya mengambil tema hari ini tentang safety gym ya, karena ini serius teman-teman. Jadi ada kejadian nih di Raja Gym. Kebetulan waktu itu tidak ada saya, hanya saya mendengar cerita dari teman saya yang waktu itu latihan. Katanya ada ntar saya sambil nyuci soalnya. Saya lanjut teman-teman ya, saya lanjut, saya sambil nyuci nih. Jadi ada kejadian kemarin, insiden tragedi, untungnya tidak memakan korban di Raja Gym. Jadi apa namanya, saya tidak tahu siapa namanya, juga teman saya juga tidak tahu, katanya lama atau bukan baru, katanya baru kelihatan. Jadi beliaunya itu latihan chest manual menggunakan menggunakan mesin manualan, bench press. Jadi angkatan 50 100 kurang lebih begitu katanya, 50 dengan barnya mungkin kurang lebih 15 kilo. Jadi total 115 kilo. Jadi kuat. Tidak tahu kuatnya bagaimana karena dibantu sama pemiliknya, sama ownernya dibantu. Saya hanya mendengarkan versi ceritanya ya, bukan karena saya langsung tahu ceritanya. Jadi ini hanya sekedar pengingat bagi saya pribadi dan juga buat teman-teman khususnya fitness pemula. Nah, jadi diangkat kuat di spot sebanyak, udah tahu berapa repetisi, selesai. Nah, selesai mengangkat, kemudian beliaunya itu berdiri sebentar. Nah, kemudian akhirnya katanya dia pingsan menabrak kaca yang ada di dinding. Buar gitu. Ceritanya begitu. Akhirnya sama anak-anak raja itu dia bawa keluar, diamankanlah, kaca itu berserakan. Nah, jadi saya juga kaget mendengar cerita seperti itu teman-teman. Karena baru kali ini saya mendengar cerita ada insiden di Raja Gym. Kebetulan waktu itu saya tidak ada. Nah, jadi poinnya dari pembelajaran dari hal ini adalah pentingnya dengan kemampuan batas diri kita masing-masing ya. Karena safety gym itu sangat-sangat penting sekali teman-teman. Bukan hanya untuk fitness pemula, bagi saya juga begitu. Nah, saya ini makanya akan saya spill isi tas saya. Ini juga mungkin akan nantinya menjadi pandangan bagi teman-teman ke depannya, bagaimana menyikapi dan juga bagaimana cara kita agar latihan keras tapi juga kita harus cerdas dalam menyikapinya, yaitu keselamatan yang kita utamakan. Nah, akhirnya singkat cerita katanya sih tidak apa-apa ya, mudah-mudahan ke depannya tidak ada insiden seperti itu lagi teman-teman. Makanya pentingnya batasan kemampuan kita adalah kita utamakan. Jangan karena kita ambisi, kita ingin mendapat pengakuan bahwa wah itu si A kuat bench press seperti ini, kuat deadlift, kuat squat, macam-macam. Akhirnya kita jadi lupa diri dan kita juga mengabaikan keselamatan kita sendiri. Nah, ini yang pertama. Kemudian yang kedua, ini kejadian secara langsung di tempat Seven
kebetulan ada saya waktu itu. Jadi ada anak-anak perempuan, mungkin masih sekolah ya, mungkin SMA, tiga orang. Nah kebetulan dia, saya panggil dia karena dia masih muda, masih kecil. Dia itu latihan leg press dengan menggunakan dengan 0 beban, jadi tidak ada beban sama sekali. Saya waktu itu kejadian itu waktu ada di sebelah timur, sedangkan alat leg pressnya ada di sebelah barat. Nah kemudian singkat cerita, saya juga waktu itu melatih member saya, dan ketika sedang asik melatih, fokus melatih, ada bunyi keras, buar. Nah, ternyata si alat leg pressnya itu sampai ke bawah. Jadi mungkin si perempuan tadi lupa nguncinya ketika selesai alat itu. Nah langsung saya samperin sama anak-anak, langsung saya bantu, saya angkat. Nah saya tegur, Dek, makanya lain kali kalau misalkan baru pertama kali datang latihan dan tidak tahu alatnya, hanya sekedar atau hanya sebatas melihat saja kemudian langsung dicoba tanpa bertanya, ini akibatnya. Untung kakinya adik tidak apa-apa ya, karena waktu itu langsung nekuk gini kakinya. Jadi mungkin dia juga sial, wajahnya pucat. Takutnya ketika dia tidak siap ya, kakinya tertekuk. Ini tuh sekian beban, beberapa kilo itu bebannya, itu kosongan padahal. Dan si anak latihan tadi orangnya kurus, fisiknya kurus ya, masih perempuan juga. Nah itu saya tegur, tanya Dek, jangan diam ya, tanya sama saya, tanya sama admin, tanya sama owner, atau tanya sama senior. Jangan malu, jangan takut. Ini kejadiannya fatal kalau seperti ini. Nanti yang salah adalah dari pihak gym. Nah seperti itu. Boleh tanya, boleh juga pakai jasa seorang PT, boleh. Nah, kedepannya untuk lebih hati-hati lagi, karena ini latihan butuh teknik, butuh metode, dan juga tidak sembarangan kita menggunakannya. Nah seperti itu teman-teman. Jadi makanya teman-teman sekali lagi, jika untuk fitness pemula lebih sering bertanya aja, jangan malu, jangan ragu, jangan takut. Nah baik, langsung saja terkait dengan safety gym, saya akan memperkenalkan atau akan saya spill satu persatu isi tas saya teman-teman. Yang pertama adalah sabuk. Nah ini sabuk sudah rusak nih teman-teman. Jadi sudah rusak. Nah ini fungsinya adalah untuk meminimalisir cedera yang ada di bagian punggung atau back kita atau pinggul kita. Jadi meminimalisir ketika kita sedang latihan squat, kemudian latihan back, ataupun latihan-latihan yang otot besar menggunakan beban maksimal. Pakai ini teman-teman, jangan lupa pakai ini. Jadi fungsinya adalah untuk ngepres atau memberikan rasa aman dan nyaman pada punggung kita. Nah ini namanya sabuk belt. Tapi ini sudah rusak teman-teman. Saya pakai yang lama. Ini yang lama. Ini kuat teman-teman. Sudah nih. Bentuknya sudah rusak. Tapi ini enak kok dipakainya, karena ini bahannya dari kulit. Gold Gym. Nah ini sekian tahun dari pertama kali saya latihan pakai ini sampai sekarang. Ini sebenarnya sudah lubangnya ini sudah full nih, sampai full nih teman-teman. Kalau yang tadi tidak kuat, ini tidak nyampe 1 tahun nih saya beli. Ini kebetulan teman saya beli, kemudian terlalu besar, daripada ada dipakai saya beli. Yang tadi ternyata tidak kuat dipakai saya. Langsung pedot kemarin pada waktu saya latihan squat di Seven. Jadi saya akhirnya balik lagi pakai ini. Nah ini adalah fungsinya sekali lagi untuk memberikan rasa aman, nyaman bagi otot core kita ataupun juga bagian punggung kita ketika melakukan squat, deadlift, ataupun bench press dan latihan otot-otot besar lainnya teman-teman. Kemudian ini deker. Nah, ini penting juga teman-teman, deker. Ini teman-teman wajib juga pakai. Deker. Jadi pelindung lutut ini untuk latihan squat ataupun deadlift atau latihan kaki ini. Jadi wajib teman-teman pakai ini. Karena untuk memberikan keselamatan dan kenyamanan pada lutut kita. Deker, belilah murah. Ini tidak sampai, kalau yang bagus sekitaran 200-an lah. Yang bagus, ini saya yang murah, gak nyampe 100 ini teman-teman. Kemudian yang kedua, nah ini pelindung
lutut, support elbow. Jadi saya biasa menggunakan ini dalam latihan shoulder atau gerakan push. Saya pakai ini. Sudah dicuci harum. Pakai ini teman-teman. Ini mereknya nih, Carnation. Ini belinya juga tidak nyampe 100 ini. Saya kalau beli cari yang promo, tapi yang bagus lah. Nah, ini Carnation, produk bagus. Nah, kemudian, nah ini kalau mana? Oh, ini 2. Iya, ini tali grip teman-teman. Jadi kalau latihan ini bisa teman-teman dipakai ketika sedang latihan pull, yaitu back, latihan back, barbell row, dumbbell row, deadlift juga bisa, kemudian pull down. Nah, ini jadi kita pakainya paskan di pergelangan, kemudian talinya ini kita masukkan atau kita pakai pada beban yang akan kita pakai. Jadi ini juga memberikan rasa nyaman, tekanan, sehingga pada waktu kita eksekusi akan terbantu dengan tali ini, namanya tali grip. Ini juga ini tidak sampai 100, 70 kedua gitu nih teman-teman ya. Mereknya Aulex. Ini tali grip. Nah itu, jadi ini secara garis besar ini adalah safety gym saya yang biasa saya persiapkan atau saya pakai ketika latihan. Nah biasanya juga ada, cuman sudah rusak nih teman-teman. Nah ini pelindung siku, pelindung persendian sudah rusak nih. Tapi bukan sudah rusak sih, sudah tidak layak dipakai. Nah, kalau ini untuk siku ini teman-teman, ini bisa kita pakai latihan push, chest, shoulder. Nah, jadi memberikan rasa aman dan nyaman pada sendi tangan kita. Ini sudah rusak. Ada yang baru sekarang, banyak sekarang teman-teman, pelindung sendi tangan, gym gitu, banyak sudah pilihannya. Nah ini adalah perlengkapan perang teman-teman, perlengkapan perang ketika saya latihan di gym. Nah, ini ada air, pastinya tempat air, kemudian sepatu lah, siap sepatu. Enggak, pastinya kalau saya membuat konten kayak tripodnya patah sambungan. Mohon maaf nih teman-teman, nih baru buka sekarang ini. Jadi makanya saya kalau buat video, saya ngerekam sendiri, saya ngedit sendiri, saya upload sendiri, saya tanpa tim. Kecuali kalau ketika ada member, saya minta bantuan si member itu untuk record saya, untuk rekam saya. Nggak apa-apa ya teman-teman ya. Makanya doakan teman-teman, mudah-mudahan ini sudah, alhamdulillah sudah monet. Konten saya sudah monet, tapi saya masih belum menerima gaji ya. Mudah-mudahan lancar lah. Jadi saya nanti membuat konten akan saya berikan kualitas yang terbaik. Mudah-mudahan saya bisa beli video, beri peralatan untuk membuat konten yang bagus. Dan insya Allah saya juga akan nanti tambah, kalau misalkan tambah berkembang channel saya teman-teman, saya juga akan mungkin teman-teman juga punya usul atau saran. Mungkin ini saran saya sendiri, saya akan buat cerita pendek tentang gym. Ya istilahnya fokusnya adalah edukasi untuk gym. Mudah-mudahan masih bisa lah, ini masih dalam rencana saya. Gitu ya teman-teman ya. Mudah-mudahan bermanfaat, dan ini sekedar hanya pandangan buat teman-teman ya, bahwa safety gym semakin hari semakin teman-teman latihan akan semakin dibutuhkan, akan semakin penting untuk keamanan tubuh kita, untuk keamanan kita sendiri, juga bagi orang lain ya. Kenapa? Karena kalau kita gegabah ya, ketika teman kita bantu sport tetapi kita juga salah gerakan, kemudian safety gymnya kita kurang, otomatis juga si supporter nih akan bisa mengalami hal-hal yang tidak diinginkan seperti itu. Baik, mudah-mudahan bermanfaat ya teman-teman ya. Dan juga buat teman-teman yang belum saya jawab, saya mohon maaf. Nanti insya Allah saya akan cek lagi semua komentar, saya akan jawab. Kalau misalkan butuh video, kalau misalkan membutuhkan video, nanti juga akan saya siapkan atau saya akan rangkum dulu pertanyaannya. Terima kasih ya teman-teman ya, tetap semangat. Insya Allah saya besok latihan shoulder atau chest di Seven Gym. Nah, tetap dukung channel saya dengan cara subscribe, Mas Irfan, like, comment, and share sebanyak-banyaknya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.